gerakan sistem informasi teknologi gitu. Teknologi, Gesit Satpol PP. Gesit Satpol PP. Satpol PP. Ya. Kerabat, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Ferdinand Kabid, penegakan peraturan perundang-undangan Satpol PP pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Oke Bang, tadi kita sudah berbicara tentang peran ya dan ada fungsi dari Satpol PP. Di Sumatera Barat sendiri bagaimana penegakan perda yang telah dilakukan oleh Satpol PP? Apa saja yang ditemukan dalam penegakan perda itu? Ya. Jadi Satpol PP provinsi dalam hubungannya melakukan konsolidasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tentu kita melakukan penguatan koordinasi dengan Satpol PP bahkan Damkar se-Provinsi Sumatera Barat. Ya, karena kita tahu masing-masing Satpol PP itu di kabupaten kota itu memiliki aturan-aturan perda dan perkadanya sendiri yang harus dilaksanakan. Nah, kepentingan dari Satpol PP Provinsi Sumatera Barat bagaimana meningkatkan kesuksesan penegakan perda di kabupaten kota. Ini ada mungkin kita yang situasi yang terhangat pada saat ini, situasi pandemi COVID-19 ini, karena kita tahu setelah penetapan ini darurat kesehatan oleh pemerintah pusat, kita mungkin masyarakat juga sudah kenal Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, Perda nomor 6 tahun 2020. Nah ini dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah membentuk Satgas, Satuan Tugas yang diketuai oleh Kepala BPBD, Provinsi Sumatera Barat. Nah, Satpol PP itu bertugas di bidang penegakan hukum dan pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, ini tentu penanganan COVID-19, pandemi COVID-19 ini tidak hanya menjadi urusan pemerintah provinsi saja. Nah, tentu harus melibatkan Satpol PP di kabupaten kota. Untuk itu dalam rangka penguatan fungsi koordinasinya, kita sudah membuat perjanjian kerjasama dengan kabupaten kota ini? Ya, dengan kabupaten kota, dengan 19 kabupaten kota kita sudah melakukan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan penegakan perda 6 ini, sehingga nanti diharapkan masyarakat bisa tertib dengan protokol kesehatan, nah, sehingga pada akhirnya nanti kita dapat mencegah ataupun menekan penyebaran COVID-19. Nah, seperti itu dan masih berjalan sampai saat ini. Kalau tentang kendala-kendala yang dihadapi, ya mungkin ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin kita sama-sama ketahui bahwasannya ini pandemik ini berjalan sudah cukup lama. Jadi masyarakat pun mungkin sudah lelah dengan kondisi ini. Tetapi kita memang belum juga memenuhi kepatuhan masyarakat terhadap prokes ini. Nah, ini menjadi kendala kita dan harapannya memang aparat tidak akan berhasil melaksanakan tugas ini jika masyarakatnya sendiri tidak membantu. Nah, mungkin kira-kira seperti kalau itu. antipati saja itu agak sulit juga ya. Selain itu abang kan bilang tadi ternyata ada perda-perda yang di OPD lain secara teknis ya. Itu ditemukan atau dilaporkan oleh Satpol PP atau ditemukan oleh Satpol PP atau dilaporkan orang ke Satpol PP? Biasanya. Ya, jadi ada contohnya perda tentang pengelolaan air tanah
ataupun perda tentang ketenaga listrikan. Nah, itu kita melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang ada di kabupaten kota di seluruh provinsi Sumatera Barat yang menggunakan air bawah tanah, yang menggunakan tenaga listrik yang menggunakan genset di atas 500 kVA, itu kita awasi karena memang harus ada izinnya gitu. Kalau di atas 500? Ya, harus ada izinnya. Jadi harus ada izinnya. Kalau misalnya kita temukan ketika kami pengawasan itu, kita melakukan pengawasan, ditemukan menggunakan genset ataupun mengobor air tanah untuk keperluan usahanya, tetapi tidak memiliki izin, nah itu kita tindak lanjuti. Nah, seperti itu. Pun ada juga perda-perda lain, misalkan kondisi laporan dari masyarakat tentang Danau Singkara misalnya. Masyarakat mengeluhkan kenapa sekarang ikan bilihnya sudah sangat langka seperti itu. Nah, tentu ini melalui dinas teknisnya itu, dinas kelautan perikanan itu mengambil langkah menyelidiki, mengetahui, mengumpulkan informasi apa yang terjadi. Berarti dinas terkait dulu? Ya, bisa dinas terkait, kemudian bisa barengan lah, berkoordinasi lah ya. Ya, mengajak kita untuk rapat dulu, bagaimana ini kondisinya seperti apa, kita pelajari. Kemudian jika di sana terdapat indikasi pelanggaran peraturan daerah, tentu nanti fungsi Satpol PP nanti yang dikedepankan. Yang dikedepankan. Termasuk misalnya ya kayak depot air itu kan? Ya. Airnya bisa diambil dari air sumur misal. Ya. Itu termasuk yang diawasi Satpol PP. Ada perdanya juga enggak? Diawasi Satpol PP, cuman mungkin itu dilakukan oleh Satpol PP kabupaten kota setempat. Kabupaten ya, kota setempat. Karena yang kalau Satpol PP provinsi itu penguasaan air tanah, jadi bukan air permukaan. Bukan air permukaan. Mungkin kalau dari ke kota Solo atau kabupaten Solo mungkin ada juga perdanya tentang penguasaan air permukaan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang menegakkan perdanya itu Satpol PP Kabupaten Kota Solo misalnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga nanti kita selalu berkoordinasi, mungkin permintaan bantuan personil atau fungsi-fungsi untuk supervisi ke kabupaten kota itu kita lakukan juga. Bang, selain itu Bang, ini kan ada perda itu pasti ada izin-izin segala macamnya kan? Ya. Dalam proses izin kan biasanya bukan biasanya, mungkin ada kasus lah gitu, kasusistik ya. Ada PD misalnya ingin cepat saja, ternyata ada yang dilanggar di situ. Pernah nggak sampai ke situ Satpol PP melihatnya? Ya, mungkin kalau kami mungkin belum menemukan hal yang seperti itu ya. Tetapi pada normatifnya memang dinas teknis yang bertanggung jawab untuk pengeluaran izin itu tentu harus secara menyeluruh menyelesaikan syarat-syarat untuk pengurusan izin. Nah, tentu tingkat keprofesionalitasan aparaturnya di bidang perizinan tentu ini menjadi kunci di kemudian hari apakah ini akan jadi masalah atau tidak. Tetapi kalau misalnya kita temukan ada perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada izin yang kemudian itu tidak dipatuhi syarat-syaratnya oleh pemilik izin, itu kita bisa tindak. Ya, kita berkoordinasi dulu dengan dinas teknisnya, ataupun kita dapat laporan dari masyarakat, kemudian kita lakukan pengumpulan informasi, bahan keterangan, kita pelajari, nanti kita koordinasikan dengan instansi teknisnya, dinas teknisnya, nanti baru kita putuskan oleh tim terpadu di Provinsi Sumatera Barat nanti apakah ini bisa dilakukan pemanggilan atau mediasi. Ya, kita tentu walaupun tugas Satpol PP itu sebenarnya poinnya itu di hilir gitu. Jadi proses awalnya itu masing-masing itu melalui dinas teknisnya. Nanti ketika ada
indikasi pelanggaran perdanya, baru peran Satpol PP nanti untuk mengelolanya. Dan itu pun kita tentu tidak mengedepankan pendekatan yang penegakan hukum dulu. Kita mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita lakukan sehingga ini para personal, aparatur ataupun badan hukum itu tidak langsung berhadapan dengan aparat penegak hukum. Walaupun kita dalam menegakkan aturan ini ketegasan dan profesionalitas memang harus tetap dikedepankan. Karena sulit juga kan, yang di teman sebelah ini kan kekuasaan juga kan. Iya, betul. Kekuasaan juga sulit juga nanti gitu kan. Saya contohkan kemarin itu kan ada itu Bang, jaminan reklamasi tambang gitu kan. Kemarin tuh jadi temuan BPK juga gitu kan. Ternyata tidak dibayarkan sementara izinnya keluar. Gitu kan. Itu misalnya salah satunya. Mungkin Satpol PP berat juga kerja. Ya. Nah, kalau soal tambang ini, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita memiliki tim terpadunya. Itu tim terpadu itu terdiri dari OPD teknis tadi. Jadi apapun kondisinya, apapun isu yang perlu dikelola, itu kita konsolidasikan dulu dengan OPD terkait yang termaktub di dalam tim terpadu tadi. Ini mau diapakan, ini bagaimana kondisinya, terus penyelesaiannya seperti apa. Jadi kita lakukan dulu koordinasi dengan dinas terkait. Nah kemudian untuk isu pertambangan atau reklamasi lahan tambang tadi, itu sampai saat sekarang mungkin ada beberapa kasus tentang isu yang disampaikan tadi, tetapi ini belum masuk ke wilayah penegakan hukum oleh Satpol PP karena ini masih ada inspektur tambang masih ada. Nah, kemudian masalah perizinan masih ada. Nah, jadi kemudian juga pembinaan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral juga masih ada. Jadi kita menunggu seperti apa putusannya. Apakah ini kalau izin tambang ini mau dihentikan, di stop. Nah, di situ baru kita melakukan penyidikan, kemudian mengumpulkan bahan-bahan untuk gugatan kalau misalnya pelaku usaha ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disampaikan oleh dinas teknisnya. Oke Bang, terakhir mau seperti apa Satpol PP Pemprov Sumbar ke depan? Ya, mungkin ya, Satpol PP Pemprov Sumbar dengan segala keterbatasnya, walaupun pada sisi lain mungkin tanggung jawab dan eksistensi Satpol PP ini memang sangat penting di tataran pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Memang harapannya kami harus selalu membenahi diri untuk menjadi aparatur yang lebih profesional. Aparatnya profesional, kemudian peningkatan kapasitas aparatur juga, dan termasuk juga bagaimana memperkuat fungsi koordinasi dengan OPD teknis yang ada di pemerintah provinsi sendiri, sehingganya nanti tercapailah tujuan dari Satpol PP ini, artinya tingkat penegakan perda yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini. Nah, itu yang mau kita capai. Kemudian juga tentu keberhasilan dari Satpol PP Provinsi Sumbar ini dan Satpol PP Kabupaten Kota juga itu tidak terlepas dari perhatian dari pemerintahnya sendiri tentang mungkin terkait dengan penganggaran, dengan personel, dengan sarana dan prasarana. Nah, tapi mudah-mudahan dengan melihat situasi yang pada saat ini kita tetap optimis, kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga perlu kami sampaikan, ini mungkin belum kita launching ya, tapi ini kita memiliki layanan pengaduan dari masyarakat.
terkait dengan indikasi pelanggaran peraturan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Apakah itu terjadi di Kabupaten A, Kota A, atau di tempat lain. Jadi kita menyediakan fasilitasnya masih berupa media sosial. Nanti operator kita akan standby untuk menerima layanan pengaduan itu. Nah, kemudian nanti layanan pengaduan ini pelapor nanti bisa menyampaikan apa yang informasi-informasi perlu kami terima. Nanti akan kita lanjutkan tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Apakah itu kewenangan Satpol PP provinsi kah atau kabupaten kota? Ya, itu kapan diluncurkan, Pak? Mungkin ini masih dalam proses ya. Masih dalam proses. Ini terkait juga dengan inovasi ini, merupakan inovasi yang menjadi inovasi unggulan dari pemerintah provinsi. Jadi nanti kita setelah peluncuran nanti kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Sehingganya tujuannya nanti supaya masyarakat ini tahu pasti dan jelas kemana melapor gitu. Kalau boleh tahu apa nama sistem? Namanya itu GESIT. Jadi GESIT. Jadi gerakan sistem informasi teknologi. Gitu. GESIT Satpol PP. GESIT Satpol PP. Ya. Gerakan GESIT ya. Mantap. Oke Bang, terima kasih atas kehadirannya di Andalas TV. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat bagi kerabat Andalas. Amin. Dan jangan pernah berhenti datang ke sini. Siap. Kita akan diskusi dengan topik dan waktu yang berbeda. Insya Allah. Terima kasih Bang Ferdinand. Siap. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan saya dengan Ferdinand SST, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Pemprov Sumbar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.